Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang aku tangkep, umur aku yang mungkin Allah ngasih berapa tahun ini itu jadi kerasa lebih sedikit gitu. Waktu sebelum aku tahu tujuan hidup aku buat ibadah, aku ngerasa kayak hidup tuh udah ngapain lagi ya, udah ini ngapain udah bosen. aja, lama banget, kayak antar sampai 70 tahun masih lama, aku masih muda, masih bisa have fun dulu lah, ngomongin keluarga gitu, masih nanti lah umur berapa gitu. Jadi kayak aku ngerasa umur masih panjang gitu, masih gabut-gabut, sering gabut-gabut. Tapi pas tahu tujuan hidup itu aku ngerasa di umur aku ini, atau orang yang paling panjang umur Rasulullah tuh ya 60 sampai 70 tahun itu singkat banget, kayak karena umur kamu segitu tuh sebenarnya nggak akan cukup gitu untuk mengibadahi gitu kayak seluruh perintah Allah. Itu ya Allah, Masya Allah banget gitu. Jadi yang aku tangkep itu dari kesimpulan yang tadi udah Teteh sampaikan. Masya Allah Itu banget. yang salah satunya yang tujuan manusia untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua juga menjadi khalifah di bumi ini ya. Khalifah itu identik dengan pemimpin, kepemimpinan ya. Kalau di hadisnya mah setiap manusia, aku lupa lagi redaksi lengkapnya, tapi setiap manusia itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi masing-masing dari kita itu adalah khalifah, pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi kita memimpin diri kita. Harus diapain nih diri kita harus diarahin kemana? Aku jadi baru kepikiran sekarang. Berarti memang aku suka ngerasa diri aku tuh ada dua gitu. Ada aku yang malas, ada aku yang ngatur. Jadi kadang kalau malas nih, janganlah Jul, ini tuh buruk kalau kamu kayak kalau lagi skripsi lah dulu. Malas, aku nggak mau lagi ngerjain ini contohnya tuh. Terus ayolah, ini untuk kebaikan kamu. Nanti kamu kalau nggak lulus gimana? Kamu nanti bakal lama lagi, kamu bakal harus nyari yang lebih panjang lagi, nanti kamu akan gini, akan gitu. Ayo semangat, biar teruslah menyemangati gitu diri aku yang itu teh. Nyambung ke yang tadi, setiap jiwa itu adalah pemimpin, memimpin dirinya sendiri. Kan butuh koordinasi nggak sih memimpin tuh? Pasti ngobrol gitu si pemimpin yang ada di dalam diri kita gitu. Untuk ngelit diri kita yang mungkin ada yang nggak mau dipimpin. Iya nggak sih? Itu nggak tahu, itu mah aku ya mungkin itu yang disebut memimpin diri sendiri teh. Jadi memang natural ada dua hal dalam diri kita tuh. Nggak tahu sih itu mah, karena bisa jadi kalau misalkan orang ngerasa kayak dia nggak memimpin diri dia, ya dia ngikutin hawa nafsu dia itu tadi gitu. Bisa banget kayak gitu. Iya kan? Nyambung nggak sih? Iya sih, ya. Bisa. Itu mah kepikiran aja barusan. Iya, karena aku ngerasa suka memimpin diri aku sendiri, memimpin diri aku yang gak mau dipimpin gitu. Kayak aduh males gitu. Males atau bete aku sama dia. Jangan bete, dia tuh banyak kebaikannya ke kamu. Dia tuh gini, jadi healing oleh diri sendiri gitu. Itu salah satu contoh bahwa diri kita itu pemimpin gitu, sesuai dengan yang Allah bilang gitu. Diri kita tuh memimpin diri kita sendiri dan akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kaki dipakai apa, tangan dipakai apa, mata dipakai apa, telinga. Kita harus mengkondisikan, jangan nih, buruk nih yang aku dengar, gak boleh dengerin. Atau yang aku lihat dosa nih, gak boleh. Lisan aku ngomongnya sia-sia. Aku gak boleh napas. Aduh, dosa Atau kaki aku jangan melangkah ke tempat-tempat buruk. Tangan aku jangan sampai mengambil yang bukan haknya. Hati aku jangan sampai mempunyai sesuatu, jangan sampai terkotori. Ya memastikan semuanya sesuai dengan keinginan Allah. Nanti akan ditanya oleh Allah, kamu teh selama ini kenapa hatinya teh dengki terus ke orang? Nah, dimintai pertanggungjawaban kan kita. Iya, gimana jawabnya? Mata kamu selama ini dipakai apa sih? Mata kamu pakai maksiat mulu, pakai hal yang gak boleh dilihat. Telinga kamu dipakai buat yang gak boleh didengar. Mulut kamu ngomong yang kasar, sia-sia, yang kasar, yang menyakiti orang. Ya nanti akan ditanya sama Allah. Nah terus itu pemimpin ya terlalu jauh lah ya kalau kita berbicara khalifah yang memimpin umat atau memimpin apa. Belum ke situ, memimpin diri sendiri dulu aja. Pastiin bahwa kita itu memimpin diri kita dengan baik gitu. Terus khalifah itu identik dengan perbaikan, memperbaiki. Jadi sifat khalifah itu selalu memperbaiki kalau ada sesuatu yang salah. Kalau khalifah yang pemimpin negara gitu ya, kalau ada rakyatnya yang salah,
Nah, Dia dia akan memperbaiki Oh, gitu. Atau ada kinerja kenegaraan yang salah, perekonomian negara yang salah, dia akan memperbaiki. Nah, begitu mana diri kita juga sebagai khalifah harus bisa membaca setiap hal yang salah dalam kehidupan kita. Entah salahnya ada di diri, entah ada di orang lain. Kalau kita ngomong kasar cenah teh, lo kok hitam sih sekarang cenah teh, terus sakit hati orangnya, terus kita ngeh kalau orang yang kita bilangin gitu teh sakit hati, astagfirullahaladzim, kita ngomong kayak gitu, aduh perbaikan, nanti jangan ngomong gitu. Kalau nyapa orang jangan ada body shaming, nggak boleh. Nah itu ada perbaikan dalam diri kita. Nah itu muncul, sisi khalifahnya tuh muncul. Itu harus di-on-kan oleh kita. Nah kita teh khalifah gitu. Atau kalau mencaci maki, kita melihat nih di depan kita teman kita sedang mencaci maki teman kita yang lain, dasar bego lo apa gitu ya. Terus kita yang, ya Allah ini salah, gak boleh, ini bikin dia sakit hati. Yang ini sakit hati, yang ini juga ya rusak juga dengan mencaci maki orang lain, ya jadi apa ya, cerminan diri ya. Psikis dia jadi buruk gitu. Terus kita yang berusaha melerai, udah jangan itu, kita selesaikan dengan baik-baik. Yuk yang salah ya udah kita perbaiki, yang benarnya kita majuin lagi dengan lebih baik lagi. Kita ngasih solusi ke teman kita yang lagi berantem atau teman kita nggak sholat, atau teman kita males sholat, males ngaji, kita ngingetin ayolah sholat. Ini kan media untuk kita semakin dekat dengan Allah, gini ngejelasin ke manfaatnya apa, terus efeknya kalau nggak sholat kayak gimana. Bisa banget itu on, sisi khalifah kita juga harus on di situ gitu. Nyambung ke perintah yang setiap manusia terlahir rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran kesabaran. Quran surat Al-Asr ya. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi kita tuh terlahir rugi semua gitu, rugi, baik kita terlahir rugi. Kecuali orang yang beriman, nah itu yang gak rugi, beramal soleh dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran dan kesabaran. Nah itu nyambung, itu tuh sedang mengonkan sisi khalifah kita, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Ya kalau sedikitnya tentang khalifah mah ya prinsipnya begitu. Kalau untuk sejauh ini untuk diri sendiri dulu aja. Berarti kan hidup kita teh untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, melakukan setiap aktivitas di bumi ini sesuai dengan keinginan Allah, dan memperbaiki hal-hal yang salah. Jadi nggak hanya ibadah secara pribadi ya. Jadi maksud dari khilafah itu ya kita memberikan manfaat ke orang, minimal ya ke minimal ke diri dan ke lingkungan gitu ya. Karena aku pernah dengar juga ini sih, aku nggak tahu ini nyambung atau enggak ya, tapi apa sih yang ini loh teh, pokoknya ada satu negara yang itu tuh orangnya tuh nggak beriman semua, tapi ada satu orang yang beriman, terus sama Allah tuh suruh hancurkan negara kaum itu, tapi malaikat kisah, ya lewat malaikat kan, terus malaikat pas balik ke Allah, ya Allah ada satu yang beribadah tetap dihancurkan nah, karena jadi, dia nggak itu tuh ada suatu kaum yang itu tuh kisah di zaman Nabi siapa ya, aku juga lupa lagi. Tapi itu ada suatu kaum yang ya mengingkari Allah, bermaksiat semuanya teh. Tapi ada satu yang enggak maksiat. Jadi maksiatnya kayak pembunuhan, pemerkosaan, semua yang iya kayak prostitusi, semua yang dilarang Allah. Pokoknya yang dilarang Allah itu dilakukan oleh semua kaum di situ, kecuali satu orang dia mah enggak. Dia ibadah ritualnya bagus. Jadi ngaji, sholat, ibadah ritual ya, spesifik. Jadi dia tuh di masjid aja, di masjid terus di tempat peribadahan, terus ngaji, sholat sendiri gitu dia teh, dan merasa cukup dengan ibadah yang dia lakukan itu. Dia merasa kayak ini udah fix aku aman, aku fix surga lah, orang lain beda kubu gitu ya. Terus sama Allah disuruh dihancurkan kaum itu. Terus kata malaikat, masih ada satu yang masih beribadah kepadamu. Gimana tuh ya Allah? Maka hancurkan orang itu terlebih dahulu gitu. Dia yang dihancurin, bahkan yang duluan gitu. Kenapa? Karena dia tidak menjadi ya tugas khalifah tadi itu ya. Dia tidak menjadi jalan untuk orang-orang bisa seperti dia gitu. Jadi dia ibadah untuk sendiri, kayak apatis gitu ya. Gitu. Menyelamatkan diri dia sendiri, nggak bisa. Nah kita ibadah itu harus bareng-bareng. Kan
pernah dengar tagline tidak ada Islam tanpa jamaah. Islam tuh nggak ada tanpa jamaah, berarti kan kalau Islam ada ya itu tuh pasti berjamaah gitu. Kalau di ayat-ayatnya juga nggak ada istilah ke surga sendirian tuh nggak ada gitu, kayak wow menikmati surga gitu sendiri nggak ada. Pasti kisah-kisahnya itu orang-orang yang di surga itu bercengkrama, berdiskusi tentang apa yang mereka lakukan di dunia, apa ya, ngobrol gitu. Banyak dikisahkannya tuh ngobrol gitu orang-orang yang ada di surga teh. Berarti kan ya mereka tuh orang yang punya kegiatan yang sama mungkin atau punya ya bareng-bareng gitu di buminya juga. Jadi pas ke surganya juga bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Nggak ada kayaknya yang ke surga sendiri. Berarti emang harus kayak balance gitu ya, nggak berat sebelah. Bukan untuk diri kita sendiri, hidup kita kayak gitu. Berarti tadi udah kejawab tuh, ada orang yang nggak tahu tujuan hidupnya, oh salah juga. Maksudnya kita nggak gitu idealnya. Terus? Tapi ada juga orang yang udah tahu nih tujuan hidupnya, tapi dia apatis gitu, dia nggak memperdulikan orang lain, itu juga nggak bisa dibilang benar. Ada lagi yang ketiga? Yang ketiga adalah yang benar ya. Oh iya kan ada yang memenuhi dua-duanya, itulah yang ideal berarti ya. Life quarter crisis. Nggak ada itu mah buat orang Islam mah. Stres dan depresi itu adalah ciri dari rusaknya diri, ya nggak sih? Nggak tahu tujuan iPhone 12 dipakai buat tawanan contohnya, bunuh diri guru ngaji. Itu aku sampai deg-degan.